Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Indriani dari Prodi Diksatrasya. Ingin memaparkan materi tentang struktur gugus depan penggalang. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa peta konsep. Yang pertama, pengertian pramuka. Yang kedua, tingkatan penggalang. Yang ketiga, kegiatan pramuka penggalang. Dan yang keempat, struktur organisasi penggalang. Kemudian saya akan memaparkan pengertian pramuka menurut Boy Scott. Pramuka adalah singkatan dari Praja Pemuda karena merupakan organisasi atau gerakan kepaduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepaduan. Kemudian pengertian penggalang. Penggalang adalah kumpulan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Anggota merupakan anak-anak dengan sifat keinginan tahuan tinggi, sangat aktif, bersemangat tinggi, dan suka berkelompok. Kelompok dalam penggalang disebut regu. Regu terdiri dari 5-10 anggota dan dipimpin oleh pemimpin regu atau disebut pinru, yang diputuskan oleh semua anggota regu. Regu dalam pramuka penggalang idealnya berjumlah 3-4. Nama regu putra diambil dari nama-nama hewan dan putri dari nama-nama tumbuhan atau bunga. Simbol kebanggaan regu terletak pada lengan kiri atas seragam, serta menjadi bagian dari materi pramuka penggalang yang menarik. Kemudian di sini ada tingkat pramuka penggalang. Yang pertama itu adalah penggalang ramu. Penggalang ramu menjadi tingkatan pertama dalam pramuka penggalang. Tingkatan ini bisa dicapai setelah anggota pramuka memenuhi beberapa syarat, seperti rajin mengikuti latihan pasukan penggalang, mengerti isi dasadharma serta trisatya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penggalang rakit. Penggalang rakit ini menjadi tingkatan kedua dalam pramuka penggalang. Tingkatan ini bisa diraih setelah anggota pramuka memenuhi beberapa syarat, seperti rajin ikutan latihan, kemudian menjadikan dasadharma serta trisatya. Kemudian yang ketiga, penggalang terap. Penggalang terap ini menjadi tingkatan tertinggi dalam syarat kecakapan umum satuan pramuka penggalang. Tingkatan ini hanya bisa diraih setelah memenuhi syarat dan menempuh tingkatan pramuka penggalang ramu dan penggalang rakit. Kemudian ada kegiatan pramuka penggalang seperti perkemahan, yang merupakan kegiatan menginap di alam yang dilakukan secara rutin oleh penggalang. Perkemahan ini dilakukan untuk memberikan ilmu dan mengevaluasi penggalang secara rutin. Kemudian ada juga kegiatan jambore. Jambore ini diadakan secara meningkat mulai dari tingkatan ranting, cabang, daerah hingga nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian ada lomba tingkat. Lomba tingkat penggalang ini dilakukan ketika berkemah dan terdiri atas lomba tingkatan gugus depan, lomba tingkat kuartir ranting, lomba tingkat kuartir cabang, lomba tingkat daerah, dan lomba tingkat nasional. Kemudian ada gladi pimpinan regu yang diadakan oleh kuartir ranting dan cabang untuk memberikan keterampilan, wawasan, juga membentuk budi pekerti para pimpinan regu pramuka penggalang. Kemudian selanjutnya ada latihan bersama. Latihan bersama ini merupakan pertemuan yang dilakukan antar kuartir ranting, cabang maupun daerah.
di mana para penggalang akan berkumpul latihan bersama, saling berbagi wawasan, dan tidak jarang selalu diadakan lomba persahabatan. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi penggalang. Di sini kita bisa lihat ada Mabigus. Mabigus ini bisa disebut dengan Majelis Pembimbing Gugus Depan, adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan, bantuan moral, material, dan kemudian selanjutnya ada pembina Gudep atau Gus Depan, adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan. Kemudian di bawahnya ada Dewan Kehormatan Penggalang dan Dewan Penggalang. Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang adalah organisasi yang dibentuk sebagai alat kelengkapan organisasi pasukan penggalang. Dewan Kehormatan ini sebagai media melatih kepemimpinan dan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan mengawal nama baik pasukan. Kemudian ada pasukan penggalang yang di bawahnya ada 1 orang pembina, 3 orang pembantu pembina. Kemudian di bawahnya lagi bisa kita lihat ada pratama. Biasanya ada pratama putra dan pratama putri. Kemudian ada 4 kelompok regu yang terdiri dari pimpinan regu, wakil pimpinan, dan anggota yang terdiri dari 5 sampai 8 orang. Terima kasih, itulah materi dari struktur gugus depan pramuka penggalang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.